Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leona Kartika Putri dengan NPM 180120102556. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang STP. Strategi pemasaran yang paling tepat yaitu dengan menggunakan STP marketing. STP yaitu singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Pada dasarnya, STP ini dipergunakan untuk memposisikan suatu merek pada konsumen sedemikian rupa. Hal ini digunakan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Jadi inilah langkah dalam penerapan STP marketing yang tepat. Yang pertama di sini yaitu ada segmentation atau biasanya disebut dengan segmentasi pasar. Jadi pada segmentasi ini membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil, seperti itu. Dengan segmentasi pasar kita akan lebih mudah menjalankan promosi bisnis. Jadi untuk segmentasi pasar ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun promosi yang dilakukan akan lebih hemat, tepat sasaran, dan yang pastinya akan lebih efektif. Pada segmentasi pasar ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada segmentasi demografis. Pada segmentasi demografis ini yang perlu kita perhatikan yaitu umur, gender etnis, pekerjaan, status pernikahan, dan lain sebagainya seperti itu. Kenapa kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut? Kita perlu memperhatikan beberapa hal tersebut agar kita mengetahui juga apakah bisnis yang kita jalankan sudah sesuai atau belum. Fungsinya yaitu agar lebih mudah dalam menentukan calon pelanggan sebagai target pasar. Jadi yang kedua dari jenis segmentasi ini yaitu ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini dilihat dari negara, provinsi, kota, dan tingkat populasi. Kita perlu mengetahui secara rinci domisili target pelanggan kita. Jadi dengan hal ini kita bisa mengetahui budaya mereka dan cara mereka berkomunikasi. Nah, jadi yang ketiga ada segmentasi psikografis. Pada segmentasi ini bertujuan untuk kita mengenal target pelanggan lebih jelas, termasuk kecenderungan dan kebiasaan mereka melakukan kegiatan jual beli. Dan kita pun juga perlu memperhatikan gaya hidup, kelas sosial, hobi, sampai dengan ketertarikan pelanggan ini dengan tren tertentu. Yang keempat atau yang terakhir dari jenis segmentasi yaitu ada segmentasi perilaku. Pada segmentasi ini dibagi berdasarkan konsumen membeli sebuah produk. Konsumen ini menggunakan sebuah produk apakah karena loyalitasnya atau mungkin karena manfaatnya. Langkah kedua dari strategi STP ini yaitu ada targeting. Pada tahap ini kita perlu menentukan mana pasar yang baik bagi bisnis yang kita jalankan. Untuk dapat menentukannya terdapat 3 faktor yang perlu kita pertimbangkan. Faktor pertama yaitu kemudahan akses. Jadi kita perlu memilih pasar yang mudah diakses bagi kita ataupun konsumen. Juga kita perlu memperhatikan hambatan di pasar tersebut agar kita tahu nih apa aja sih hambatan bisnis di pasar yang akan kita jalankan. Jadi faktor kedua yaitu ada profitabilitas. Dalam hal ini kita perlu melihat profit dari bisnis yang telah kita jalankan. Kita perlu memastikan bahwa segmen yang kita jalankan itu menghasilkan profit yang besar. Faktor ketiga atau faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan yaitu ukuran dan potensi pertumbuhannya. Jadi kita perlu mengetahui potensi pertumbuhan pasar dengan cara kita membagi pasar yang lebih besar, yang cukup besar, dan menghindari pasar yang kecil. Jangan memilih pasar yang kecil karena pasar yang kecil ini akan membatasi bisnis yang kita jalankan. Langkah akhir yang diterapkan dalam STP marketing ini yaitu adalah positioning. Pada langkah ini kita dapat menentukan materi yang tepat untuk memposisikan produk atau merek
ke dalam sasaran segmentasi yang sebelumnya sudah dibuat. Pada langkah ini juga kita dapat menentukan marketing mix, model marketing mix yang dinilai paling efektif. Kita juga harus membuat pertimbangan dasar agar membuat pelanggan lebih memilih produk kita dibandingkan produk kompetitor yang sejenis. Pada halaman 2 dengan judul ini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix yaitu strategi kombinasi yang digunakan perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua perusahaan menggunakan strategi ini untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi seperti ini sangat berguna untuk situasi seperti sekarang ini, di mana persaingan pasar semakin ketat. Tidak hanya perusahaan bisnis saja yang menggunakan strategi marketing mix ini, bahkan perbankan pun juga menggunakan strategi marketing mix ini. Namun, pengaplikasian konsep-konsepnya pada bank itu disesuaikan dengan kebutuhan bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjualan atau selling. Jadi, penjualan atau selling ini adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan ini, jadi penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan dengan metode penjualan langsung dan penjualan melalui agen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 dimensi diferensiasi. Yang pertama, di sini ada konten. Jadi konten itu yaitu apa yang ditawarkan. Terus yang kedua ada konteks. Konteks itu bagaimana cara menawarkannya. Yang terakhir atau yang ketiga nih dari diferensiasi ini ada infrastruktur konten, yaitu di sini apa sih fasilitas yang digunakan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen bauran pemasaran. Yang pertama di sini ada produk. Produk ini sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik barang maupun jasa yang memiliki nilai guna atau sedang dibutuhkan oleh konsumen. Pada elemen yang kedua ini, pada bauran pemasaran ada price atau harga. Jadi price atau harga ini yaitu uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Jadi ada baiknya perusahaan mengikuti dinamika pasar dalam penentuan harga produk pada nilai yang tepat. Elemen ketiga pada bauran pemasaran ini yaitu ada place atau tempat. Jadi place atau tempat ini adalah lokasi jual beli produk, barang atau jasa. Pada elemen place atau tempat ini sangat penting. Kenapa? Karena para pemasar ini harus mengetahui di mana sih lokasi yang strategis yang pas nih untuk bisnis mereka, terutama juga bagi perusahaan konvensional, karena mereka tuh juga harus tahu betul bisnis mereka ini tempat yang strategis ini di mana, di daerah mana, di bagian mana, seperti itu. Yang keempat yaitu ada promotion atau promosi. Jadi tujuan utama dari promosi ini yaitu adalah agar konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik untuk membeli produk kita. Jadi yang kelima ada proses. Proses ini gabungan dari seluruh aktivitas, dari prosedur, jam kerja, aktivitas, mekanisme, dan lain sebagainya. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Perusahaan atau bisnis mengutamakan aspek ini dikarenakan aspek ini itu berhubungan langsung dengan pihak konsumen. Yang keenam ada people atau orang. Yang dimaksud di sini itu bukan hanya konsumen saja, namun seperti SDM, tim kerja, dan lain sebagainya juga termasuk. Aspek ini sangat perlu diperhatikan karena setiap orang itu pastinya memiliki kecenderungan mengelola bisnis yang berbeda-beda. Elemen yang terakhir pada bauran pemasaran yaitu ada physical evidence atau bukti fisik.
Bukti fisik ini yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya bisnis ini. Untuk bisnis yang skalanya besar pasti juga membutuhkan banyak pula perangkatnya. Selain itu, akan lebih kompleks pula fungsi dan penggunaannya. Pada elemen ketiga, di unit ini, pertama-tama saya akan menjelaskan merek dulu, lalu layanan, dan proses. Jadi, brand atau merek yaitu suatu identitas perusahaan yang membedakan perusahaan tersebut dengan kompetitor lainnya. Dengan adanya merek, bisa membuat bisnis kita dikenal oleh banyak konsumen. Selanjutnya ada layanan atau service. Pengertian layanan atau service ini yaitu suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela. Selanjutnya ada proses. Proses ini yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait, yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekuitas merek atau brand equity. Kekuatan dari sebuah merek. Jadi melalui merek yang kuat ini, perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan baik, seperti memperluas pangsa pasar, meningkatkan arus kas, mengurangi biaya promosi, dan masih banyak lagi untuk manfaat adanya merek tersebut. Berdasarkan perspektif konsumen, ekuitas merek merupakan sebuah tanggapan atau respon dari konsumen terhadap suatu merek. Ekuitas merek dibentuk dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengenal kembali sebuah merek dan mengaitkannya kepada satu kategori produk tertentu. Jadi yang kedua yaitu ada persepsi kualitas atau perceived quality. Persepsi kualitas menggambarkan respon pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek. Yang ketiga yaitu ada asosiasi merek atau brand association. Asosiasi merek berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori konsumen atau pelanggan terhadap sebuah merek. Yang keempat yaitu ada loyalitas merek atau brand loyalty. Jadi, loyalitas merek ini adalah komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang. Quality, cost, delivery. Jadi ketiga aspek ini biasanya disebut dengan sebutan QCD. Aspek QCD ini diibaratkan adalah 3 kaki yang dibutuhkan oleh penyedia barang atau jasa untuk menopang konsumen yang dimilikinya. Apabila penyedia barang atau jasa tidak memperhatikan salah satu dari aspek tersebut, akan terjadi hambatan pada proses jual beli. Misalnya, ketidakberhasilan produksi atau tidak ada konsumen yang tertarik. Jadi tentu kita tidak dapat mengorbankan salah satu aspek demi kedua aspek lainnya, seperti itu.